Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan membahas sedikit tentang mikroplastik yang beranggotakan Ajira Sandra Dewi, Fitriani, Jumarni, Mutmainnah, Nurhalisha Syahar, Trisna Aprilianti, dan Wahyuni. Nah, mikroplastik sendiri merupakan jenis sampah plastik yang berukuran sangat kecil, lebih kecil dari 5 mm, dan dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu mikroplastik primer dan mikroplastik sekunder. Mikroplastik primer sendiri dapat diartikan sebagai mikropartikel yang sengaja diproduksi. Adapun gambar tersebut merupakan macam-macam dari mikroplastik. Variasi mikroplastik termasuk dalam hal bentuk, ukuran, warna, komposisi, massa jenis, dan sifat-sifat lainnya. Sumber mikroplastik terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Sumber sekunder meliputi jala ikan, bahan baku industri, alat rumah tangga, kantong plastik yang memang dirancang untuk terdegradasi di lingkungan, serta sintesis dari pencucian pakaian atau pelapukan produksi plastik. Sumber sekunder dapat berupa serat akibat pencucian pakaian, kebanyakan terbuat dari polyester, akrilik, dan poliamida, dan dapat mencapai lebih dari 100 serat per meter. Mikroplastik dapat sampai di laut karena dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama fragmentasi plastik di laut, yang kedua mikroplastik langsung sampai ke laut, dan yang ketiga mikroplastik yang secara tidak sengaja hilang dalam proses pengelolaan. Faktor yang mempengaruhi jumlah mikroplastik di lingkungan. Salah satu yang menjadi faktor bertambahnya jumlah mikroplastik adalah perbandingan populasi manusia dibandingkan dengan jumlah sumber air, letak pusat perkotaan, waktu tinggal air, ukuran sumber air, jenis pengolahan limbah, dan jumlah saluran pembuangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah partikel pelagis tinggi yang ditemukan dalam danau-danau dengan populasi manusia yang rendah akibat waktu tinggal air yang tinggi dan ukuran danau yang besar. Pola ini dapat menjelaskan alasan mengapa danau-danau yang lebih besar mengandung lebih sedikit mikroplastik pelagis bila dibandingkan dengan danau yang ukurannya lebih kecil, namun densitas partikelnya lebih tinggi. Nah, dampak mikroplastik pada biota perairan yaitu keberadaan mikroplastik di perairan laut akan berdampak negatif bagi biota, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sampah plastik yang berukuran lebih kecil seperti tutup botol, korek api, dan pelet plastik dapat tertelan oleh organisme perairan dan menyebabkan penyumbatan usus serta potensi keracunan bahan kimia. Nah, konsumsi plastik oleh biota perairan dapat menyebabkan pendarahan internal dan bisul, serta penyumbatan pada saluran pencernaan. Partikel mikroplastik juga berpotensi toksik bagi ikan, yaitu toksisitas fisik dan kimia. Karena pada dasarnya mikroplastik menyerap zat adiktif dan monomer lain yang bersifat toksik. Selain itu, keberadaan mikroplastik di dalam tubuh ikan dapat menurunkan kebugaran ikan dan kemudian mengakibatkan kematian. Plastik juga berpotensi menyerap dan melepas bahan kimia berbahaya ke perairan sehingga berdampak buruk dalam sistem rantai makanan, sehingga terjadi biomagnifikasi. Nah, kesimpulannya, mikroplastik merupakan jenis sampah plastik yang berukuran lebih kecil dari 5 mm. Mikroplastik terdapat bermacam-macam jenis dan bentuk, bervariasi termasuk dalam hal ukuran, bentuk, warna, komposisi, massa jenis, dan sifat-sifat lainnya. Adanya mikroplastik pada biota perairan dapat menimbulkan dampak negatif baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dampak dari mikroplastik yang masuk ke tubuh organisme laut dapat menyebabkan kerja saluran pencernaan sebagai vektor atau pembawa bahan tambahan dan juga bahan pencemar organik lain yang terabsorpsi pada mikroplastik. Plastik juga berpotensi menyerap dan melepas bahan kimia berbahaya ke perairan sehingga berdampak buruk dalam sistem rantai makanan.
sehingga terjadi biomagnifikasi. Sampah mikroplastik dapat masuk ke dalam biota perairan yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia jika dikonsumsi melalui rantai makanan. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.